Umpamanya 200 M misalnya atau 200 T misalnya. Bagi-bagi sekubiak surang abi. Sampai-sampai Pak Lurah ndak menikah kan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, sudah 7 tahun kalau tidak salah Pak Bupati, saya ingin mendirikan pondok pesantren di kota Pelalawan, bukan di pinggir kota. Karena selama ini pesantren itu terkenal di kampung-kampung. Ambo ingin dalam kota. Dulu semasa Pak Saleh Yazid menjadi gubernur, ada 2 saya usulkan. Satu yaitu Hang Tua, halaman Masjid Agung An-Nur sekarang yang sebelum dibongkar, saya usul dan buat proposal untuk buat Islamic Center. Tapi karena awak waktu itu ya SAG-nya kan tidak laku. Saya usul lagi yaitu bandara atau disebut dengan MTQ, tempat MTQ di Provinsi Riau, sangat lapang itu lokasi. Saya usul untuk buat pondok pesantren Islamic Center, tidak jauh dari bandara. Karena itu lokasi bisnis, tidak juga menang, kalah juga. Mana tahu. Karena Pak Bupati kita ini pertama beliau ulama, beliau singapedium, beliau orang mimbar. Maka tadi dalam uraiannya seluruh ustadz, seluruh warim, seluruh atau muazzin digaji dari Pemda. Karena beliau dari sana. Yang kedua, beliau adalah siasah, ahli politik. Kalau tidak salah 2 periode menjadi anggota DPRD Provinsi Riau. 3 mohon maaf. 3, kan orang siasah. Siasah itu sia-sia. Sekarang jadi bupati, jadi amir. Makanya beliau macam Umar bin Khattab. Macam apa Umar bin Khattab? Tidak senang warganya tidak makan. Makanya tadi anak yatim diutamakan, janda-janda tua diutamakan. Cuma jando apa ndak dia? Kalau ada jando-jando nan tahun tinggi, sore aja ke ambo. Iya, biasa tahun tinggi itu beli 1 gratis 3. Itu Pak Bupati Tanah Datar ya. Jadi Pak Bupati itulah harapan ambo. Dulu saya buat surat bahasa Arab kepada Pak mantan Bupati kita, tapi belum ada warga Pak Bupati menyodorkan tanah lebih kurang 3 hektar untuk dibuat pesantren, tapi juga kampung-kampung. Saya ingin di kota-kota seperti ini bergaung suara pesantren itu. Bergaung suara pesantren itu. Ada di kota kita ini ada pesantren, ada saya tengok atau 2 atau 3 itu, tapi tidak sebanyak pondok pesantren di kampung kami. Mohon maaf di Kampar. Di Kampar itu ratusan banyaknya pondok pesantren. Malahan tahun ini menjamur, hampir tiap desa sudah ada pesantren. Itu aja cuman. Kalau nak pay Pak Bupati dah ada izin. Oke, belum. Pak Bupati Tanah Datar lagi. Bapak dan Ibu, mungkin ada sebagian kita lupa, sebagian tidak. Di Tanah Datar itu ada ulama yang sangat besar. Berasal dari Madinah, bunyi sejarahnya begitu. Siapa? Syekh Al-Ayubi. Saya dah sampai ke makamnya ke Batang Air.
Dekat batang air. Sekelilingnya tu lah hampir lah apa lah roboh atau bahasa awaknya untuk tanah tu, tapi pusara dekat rumah surau beliau masih kokoh. Tu Syekh Al-Ayyubi. Bunyi kabarnya dulu Inye Candung Buya Sulaiman Ar-Rasuli pernah beraja ke Syekh Al-Ayyubi itu. Kok dapat Pak Bupati, ambo tengok itu pusara beliau tu ndak tapaliaro. Kok dapat pagar-pagar kayu je jadilah. Nak kau apa macam tu anak kau pagar basi no banyak ibu lah tidak dia tadi program banyak nanti buatnya dia. Jadi awak tolong-tolong aja lah. Kalau ndak ada kayu sinan so awak kirim kayu kat kiam ni. Baru Bupati. Kalau ndak jual ada dari siko so tentu anggota dewan ni kan. Tu untuk anggota dewan ni kan. Kamu Bupati berdua kan lah selesai tu. Anggota dewan ni. Jangan kadang-kadang dulu awak kau nak biasa ya ni. Anggota dewan apa dulu Pak Edi Tanjung dulu ya. Pak Edi Tanjung kau bukan orang sembarangan. Beliau adalah orang ahli ekonomi, orang kaya. Orang kaya. Kamu tahu Riau Pekanbaru itu biasanya Bali mah. Patang kau hampirnya Bali, tapi dia orang bercakap-cakapnya tak amun. Salah satu tu Pasar Cik Puan. Tu antara provinsi dengan kota bercakap. Kecik provinsi inyo kecik nyan punyo. Kecik kota inyo kecik nyo. Ndak salah saya. Kecik Pak Haji di Tanjung, jangan kalian bercakap je, mai dah Bali untuk kalian kau. Nya fitinya banyak. Makanya tadi kalau awak dengar Bupati Pelalawan, Bupati Tanah Datar, Pak Adi Tanjung. Pak Adi Tanjung cakapnya ndak banyak, ndak kuat dah volumenya angko 5, angko 4, angko 5, angko 4. Ndak sangat-sangat. Kalau orang banyak piti tu memang macam itu. Kalau Pak Bupati cakapnya banyaknya piti ndak ada dah. Amo tahu persis lah berapa lah yang dianggarkan. Umpamanya 200M misalnya atau 200T misalnya. Bagi-bagi sekubiak surang habis. Sampai-sampai Pak Lurawan nak menikah kan. Pak Camat, janganlah dia biar piti untuk kopi. Tinggallah untuk kawan yang akan menikah. Lek mau jadi semondo juga kami lah. Kalau lek mau orang Tanah Datar jadi semondo, ayo pak carian kan itu. Kau nak ngaji ke Pak Bupati yang cito-cito aja ya. Orang Tanah Datar, orang Sumatera Barat itu Serambi Mekahnya Indonesia. Serambi Mekah Indonesia itu Sumatera Barat. Jadi orang Sumatera Barat kok kamanya yo pai dua nak dicarinya. Musaji pasar itu. Itu tandanya orang Sumatera Barat. Kalau orang kampung kami lain pula, kamanya merantau jadi imam, jadi khatib, jadi imam, jadi khatib. Itulah tu. Jadi pengurus enggak dah. Dia nak pandai cerpiti dah. Kalau Sumatera Barat pandai cerpiti. Makanya ditanya orang Kamada cerpiti. Kalau orang Jawa tanya lain, mana mas? Kerja. Kalau kami tanya mana cu? Nah, ada orang jalan aja. Mohon maaf, baru pulang dari Sumatera Barat, Patangiko antara Bukit Tinggi jo Padang Panjang ada namanya Nagari Batagak ya. Nagari Batagak. Baru pulang situ Pak Wali. Kalau dia kalau Tanah Datar beberapa kali lah ke Limo Kaum ya, Limo Kaum. Masjid Raya dan lain-lain. Masjid Raya di Kaum tu sama dengan Masjid Raya di Air Tiris. Itulah sejarahnya sama lebih kurang. Nak dona bapakku dah sadonya kayu aja. Baik Bapak Ibu sambil awak cari mengaji kau ulang cerita. Di awak kan masuk puasa, kemudian nambah tadi dengan baik berapa banyak penasehat awak menjalin kebersamaan. Menjalin kebersamaan. Kalau iyo nak ingin wak bersama-sama, saiyong salangkah ada syaratnya nan diagi dari Rasulullah selaku uswah contoh.
Contohnya Ustaz, yang pertama, kalau ingin awak nak bersama sukses awak, tujuan awak tercapai, pertama hormati orang tua dulu. Hormati orang tua dulu. Kok datuk di datuan, kok inyik di inyian, kok biyai di biyain, kok nenek di nenekkan. Itu bahasa kampung awak. Kalau di bawah bahasa agama, macam Rasulullah bersahabat. Siapa sahabat Rasulullah yang tua? Yaitu Abu Bakar Siddiq. Gunanya bakawan orang tua tu Ustaz. Orang tua tu minta pendapat. Sampai batanyo, sampai babarito. Walaupun orang tua awak iko mohon maaf, kadangnya ndak sekolah, indak punya jabatan, indak punya pangkat, tidak punya gelar sama sekali, tapi pengalaman ni duit banyak samuanya. Jangan ditinggal orang tua. Hormati orang tua. Minta pendapat, minta nasihat ke orang tua. Tu resep awal. Yang kedua, nya nak panjang-panjang amolah litak je pari kambiong lah. Iya dia. Okey, yang kedua, kalau ingin awak ia betul-betul kompak, yang kedua, bersahabatlah awak dengan orang kuat, orang bagak. Bagak secara ekonomi, bagak secara politik, bagak secara hukum. Ikolah awak orang tanah data, cubalah. Pak Edi Tanjung, inyo bagak secara ekonomi, bagak secara politik, bagak secara hukum. Karena hukum inyo yang membuat undang-undang dan peraturan. Macam itu juga anggota Dewan Wak Provinsi dan Kabupaten. Wali kota itu namanya orang yang kuat dengan ekonomi. Basanda kainyo. Makanya Pak Edi Tanjung walaupun inyo karajo di Jakarta, tapi sanak keluarga yang ada di Pekanbaru, yang ada di Palalawan, yang ada di kampung halaman, tidak beliau tinggalkan. Ikolah filosofis orang tua dulu. Kalau ingin jadi orang cadia, tinggalkan kampung. Kalau lah cadia, jangan lupakan kampung. Lain jalan tu tak? Ulang balik. So, amak belakang dah konsentrasi anak-anak awak heboh-heboh di belakang. Maklum je lah, anak-anak tu sama je pajak ketik. Kalau ingin cadia, tinggalkan kampung. Makanya orang Sumatera Barat sejak dulu terkenal perantauan dunia. Bukan Nusantara, dunia. Maka dunia ini dipegang oleh Sumatera Barat. Jangan dianggap enteng orang Sumatera Barat. Makanya dulu tu dianggap enteng heboh. Jangan coba-coba. Kenapa? Karena orang Sumatera Barat tu orang yang berilmu. Jadi berkawan dengan orang yang bagak secara hukum, bagak secara ekonomi, bagak secara ilmu. Maka orang Sumatera Barat sejak dulu mendunia. Mana contohnya Ustaz? Buaya yang kadang-kadang terkenal awak di Indonesia banyak. Antara lain di Sumatera Barat, Inyek Candung, Inyek Jawa, Inyek Parabe, dan lain-lain. Di zaman Orde Baru atau disebutnya dengan zaman kemerdekaan, siapa? Yaitu Buya Hamka. Buya Hamka tidak melalui pendidikan struktur, tidak ada. Tapi beliau doktor, beliau profesor. Dari mana dapat? Dari Al-Azhar, Kairo. Coba. Kemudian ada seorang imam di Mekah. Siapa namanya? Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Menjadi mufti dan jadi imam di Masjidil Haram lebih kurang 30 tahun. Siapa anak didiknya di Indonesia? Inyek Candung, Kiai Haji Ahmad Dahlan, dan kemudian Kiai Haji Hashim Asy'ari. Ndak sembarangan. Makanya awak bakawan. Kini cocok bakawan. Maka buat masjid dulu. Ada baloteng ni ketika Pak Edi Tanjung kasih kau. Lah siko Pak Edi Tanjung. Lah baloteng. Besok ketinggal adiknya kan. Asyik boleh kan. Baraba. Nah asyik. Kalau awak jangan boleh asyik tu bisa.
Tapi kalau ndaknya tiba kok ibu hatinya mereka kan. Biarlah awak sawalannya sawalah suai. Nak wala ke muka biar ada PRD aja. Itu namanya bersahabat dengan orang baga. Awak kalau membangun aku sak simen 2 sak simen. Kalau orang baga itu 10 sak simennya surang, 30 sak simennya surang. Lai jelas tak? Lah dua. Yang ketiga, ingin maju, ingin sukses macam Rasulullah bisa merubah jazirah Arab hanya dalam kurun 13 tahun lebih kurang. Karena di Mekah 10 tahun tak bisa bergerak. Kenapa? Karena sahabat tak ada yang bisa bergerak. Karena power orang lawan itu lebih kuat. Siapa? Abu Lahab dan Abu Jahil. Jadi bapak dan ibu. Yang ketiga, bersahabat dengan orang pandai tulis baca. Jadi musajik wako ingin tenang, ingin aman, organisasi wak ingin maju, yo carilah orang yang pandai tulis baca. Manajemen administrasinya jelas. PT masuk 7 juta, PT keluar 6 juta, sisa 1 juta. Iko PT masuk Ramadan 7 juta, pagi raya 3 juta, jumlahnya 30 juta. Mau orang tanya aja nang tanya tu ndak usan waang dulu. Tapi itu di kampung ambo. Kalau orang PKDT di situ ambo rasa lebih parah dari itu leh. Iya tu ndak. Itu makanya kampung ndak maju-maju. Kenapa? Karena manajemen administrasi ndak jelas. Tak jelas. Makanya tadi bupati awak administrasi, datangi Pak Lurah, datangi Pak Camat, datangi Pak RW, datangi Pak RT, anak yatim yang belum, janda-janda tua yang belum, datangi, kan joleh barang tu tu. Kalau ndak so kata tu dia cabut tali akinya lah kan. Manajemen. Jolehkan. Indonesia kenapa sampai hari ini ndak joleh Ustaz? Karena keuangan kita ndak joleh doh Pak. Tak joleh, utang torui je. Apa bagi pajak? Jo torui bagi pajak. Jo torui, jalan berlubang-lubang jo. Iya Pak Bupati. Kamu acok pergi ke Tanah Datar tu banyak berlubang-lubang jalan. Biasa nak tolak orang kampung pulang nah. Tolong didatang Pak Bupati. Artinya programnya itu ada. Yang keempat, ingin awak maju, siapapun organisasi, rumah tangga, masjid dan siapapun kita harus bersahabat dengan anak muda. Jadi tinggal anak-anak muda kadang-kadang tua kau ndak lama bagi kesempatan kadang-kadang dah. Nya, ndak macam itu orang dah macam kau macam kau ajan dia lo ajar lah. Dulu makan korak dewa ang lain. Korak nanti bangga. Orang nasi dia makan orang. Korak malah ada vitaminnya. Atau namanya orang tua mada tu Pak. Maaf ambo kayaknya ambo Pak. Janganlah macam itu. Anak muda perlu, orang tua awak perlu. Anak muda itu bapak ibu tenaganya orisinil. Manjia jadi. Iko nama mamaku ko anak muda ko. Nan tua dan deh. Jadi baca pula. Berjalan aja dari rumah ke masjid tu berbunyi ngok. Siapa pandai coba buat. Jadi bapak dan ibu bersahabat dengan anak muda. Anak muda tu orisinil. Makanya Pak Bupati tadi menyampaikan dari Tanah Datar itu sudah 3.000 atau 5.000 rumah tahfiz. 2.000 ya. Target 5.000 sudah terpasang, lebih kurang 2.000. Bagus. Tiap rumah ada anak hafiz, tiap rumah ada anak hafizah. Tapi tadi kurang tadi ambo indak mendonga bagaimana? Tolong gurunya diperhatikan. Anak tak akan pandai baca Al-Quran di rumah. Anak tak akan bisa menghafal Al-Quran di rumah. Anak tak akan betul kaidah Al-Qurannya. Yang namanya tajwid, yang namanya tajwid, makharijul huruf, sifatil huruf, ahkamil huruf, wakaf dan ibtida'nya. Tak akan bagus, tak ada guru, tak ada lagu dan iramanya. Tolong guru diperhatikan. Ambo Pak Bupati, kalau Pak Bupati tawarlah ambo, hai Kariman. Yo Pak Bupati. Angkanlah doktor, lah S3, iyo. Kau di kampung kami ada perguruan tinggi. Pilih akan aja. Jadi dosen, kapalo SMA, kapalo SMP, guru TK,
atau guru TPA, Taman Pendidikan Al-Quran. Kalau dia akhirnya Pak Bupati dipilihnya ke Ambo. Mana yang pilih hai Kariman? Kalau boleh Ambo pilih Pak, menjadi guru TK Pak. Bu, guru TK loh mak bu. Masuk jam 8 pulang jam 10 Pak, 2 jamnya Pak. Modal cik balon ku ada 5, meletus pulang nih Pak. Jam 9 tu ibu gurunya naik cak rincing namanya tu. Ya anak-anak kita istirahat ya anak-anak. Ya bu guru, sebelum istirahat mari kita buka kue. Buka kuenya. Kalau ada dua guru dari kantor, boleh pilih yang dua. Buka kuenya. Lapon mula pilih yang dua kue. Ya anak-anak, sebelum kita makan, mari berdoa terlebih dahulu. Mimpin doa hari ini kawan kita si Alek. Allahumma balik lana bima lojak tanahnya. Porwi konyang kain 3 hostel guru dapat setahun gaji 1,5 juta. Ngajar ngaji di surau, di teras masjid, dalam masjid. Togang urek dia gak. Oi, jangan mengaluinya. Hoi, baca kaji. Manga go. Togang urek dia Pak. Anak pandai solat, anak pandai baca Al-Quran, anak pandai solat jenazah, anak pandai muazin, anak pandai baca doa dan lain-lain. Gaji gurunya 150 sebulan. Alah 3 bulan nak bayar pengurus don deh. Makanya mohon maaf Bapak Ibu ni kita pesantren gratis Pak, ndak bayar. 555 santri, ndak ada bayar SPP. Gratis. Lah yang mau sekolah masuk. Ndak ada bayar SPP, gratis Pak Fatih, gratis. Sekolah negeri aja bayar, saya swasta gratis. Pegawai kita 50 orang. 3 cuman pegawai negeri, 47 dari kocek kita pribadi. Tapi bagaimana gurunya digaji tiap bulan. Kemudian tiap tahun diumrohkan yang punya pengabdian dan prestasi. Nih Bapak Ibu, yang kita organisasi, yang imam di sini, yang khatib di sini gajinya berapa? Yang guru ngaji kita berapa? 250, 350. Bila kan dapat sampai ke Makkah diknya tu? Makanya Bapak dan Ibu berpikirlah awak. Awak sering pergi ke Makkah, awak sering pergi ke Makkah. Cuba beranam orang kompak, awak umrohkan imam awak, awak umrohkan gharim awak. Sekali setahun surang. Hei. Lai paham. Itu resep. Bersahabat dengan orang tua, bersahabat dengan orang kuat, bersahabat dengan orang pandai manajemen, bersahabat dengan anak muda. Itu resep organisasi, rumah tangga atau jemaah. Selanjutnya karena kita masuk puasa Bapak dan Ibu, apa yang harus kita lakukan Ustaz? Pertama, bersihkan hati. Lakukan solat sunat taubat. Banyak dosa awak, Pak. Banyak dosa awak. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Saro yasiru siraan. Sadarlah awak, insaflah awak. Banyak dosa awak, Pak. Oke, iktibar Pak. Nabi Adam 1 dosa. Iblis 1 dosa. Siti Hawa 1 dosa. Dihalau oleh Allah dari surga. Awak yang banyak dosa ko, kama ka dihalau oleh Allah Ta'ala Pak? Coba. Regu A, kama ka dihalau? Diam. Regu B? Diam. Regu C? Penonton? Bu, ambo bertanya ke biaya-biaya ambo belakang bundokan dong ambo lempape. Bertanya ambo, coba angkat tangan siapa mak-mak dan tidak berdosa. Angkat tangan. Angkat tangan. Kalau ada besok lomba yang tidak berdosa, anda susah ni ketua awak mengutus berdosa sado jang bo.
Ya, Ustaz, jangan kami amak-amak kau ditanya. Ustaz, apa-apa tu ditanya banyak, Ustaz. Amak, ikut apa-apa pun tak perlu ditanya. Tengoklah wajah kami apa-apa. Kau tengok ni. Wajah-wajah berdosa. Iya tu nak. Termasuk saya. Jangan sok-sok berahsia lah amak ayah. Pulang mereka, kau dah bisa waktu turang dulu. Abang mandi taubat. Abui limau kape, limau puri tu. Banian, sengaja aku mandi taubat lillahi ta'ala. Bahasan sadonya tu. Sudah tu apa Ustaz? Solat sunat taubat. Usolli sunatan taubat rok'ataini lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Baca doa iftitah kabira walhamdulillah kasira. Selesai itu baca Fatihah. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Sudah tu apa Ustaz? Baca ayat. Apa yang dapat? Nawatinin wa duha wal asri. Alam tarakai, alam nasrah. Oh, enggak Ustaz, kuliah kafirun boleh. Tapi kadang-kadang kuliah kafirun itu wak baca Pak di luar solat lancarnya. Di dalam semayang berputar-putar situ je. Wala antum nama abatum wala error kasetnya. Ganti kul huwallah. Oh, enggak bisa lah Ustaz lagi rogi. Cukup Al-Fatihah. Enggak juga bisa dah Ustaz. Matilah. Tu ndak nak bertaubat tu dah. Banyak dosa awak pak malu awak pak. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yara wa man ya'mal misqala dzarratin. Coba. Yang kedua, mau masuk puasa, bapak dan ibu, bersihkan hati awak. Jangan ada sombong, jangan ada angku, congkak, iri hati, fitnah, adu domba. Ini hancur Pak rumah tangga, hancur organisasi, hancur pengurus kalau ada yang adu domba, hancur. Jadi mak dan bapak yang terhormat, bersihkan hati awak supaya lomak beribadat dalam Ramadan. Okey, tak panjang-panjang kerana banyak yang lain. Masuk dalam Ramadan, al-jannatu mustaqatun ila arba'in nafarin. Surga rindu kepada 4 golongan manusia. Salah satu yang 4 mana Ustaz? Talil Quran. Orang yang suka membaca Al-Quran. Mohon maaf Pak Bupati, boleh tagak Bupati? Ibu mau cari amak-amak macam itu je belakang cari. Dapat dia tagak ya. Okey. Dapat. Okey. Talil Quran, orang yang suka membaca Al-Quran. Ambo yakin sadu alawako pandai baca Al-Quran. Masalah rancak atau indak rancak beko dietong. Mohon maaf, kalau di pondok pesantren awak Bapak Ibu, one day one juz. 1 hari 1 malam 1 juz. Bisa kredit, bisa lunas. Kreditnya gimana Ustaz? Zohor 20 ayat, Asar 30, Maghrib 30, Isya 30, Subuh 30, 1 hari 1 malam 1 juz. Berarti 1 bulan genaplah 30 juz. Kadang-kadang mohon maaf ambo Bapak Ibu, mulailah malam iko ayah, mulailah malam iko udah ambo uni ambo. Balilah Al-Quran itu yang kawak cintai. Oh nak Al-Quran wak paci anan salawi tapak tangan, silakan. Oh nak yang salawi standar itu yang 60.000, silakan. Oh nak rancak Ustaz, ada situ tajwidnya, silakan. Oh nak rancak pada itu le Ustaz, ada di dalamnya tafsir, silakan. Paling mahal hanya 210. 210, 160, 90, 60, yang kertas korannya 40. Coba. Tidak tabali dia awak. Sementara HP yang Bapak Ibu pegang, adonan 1 juta, adonan 2,500, adonan sampai juta, adonan 6 juta. Ada yang jaga gengsi 8 juta, 10 juta. Tabali dia awak sadonya. Kenapa Al-Quran yang 80.000 tidak tabali? Nawwiru buyutakum biqiraatil Quran. Sinarilah rumahmu dengan suara Al-Quran. Yakut diminta oleh pendeta Saifuddin hapus 300 ayat. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin mim misli. Jika kamu ragu dengan Al-Quran,
Faktu bi suratim mim misli. Datangi olehmu satu surat, satu ayat. Satu ayat mim misli. Semisal Al-Quran. Coba. Aku ayahku udah ambo ndak ra khawatir boleh. Iman tentang Al-Quran tu ndak khawatir. Tapi bagaimana anak awak nanti? Bagaimana generasi awak? Aku lah diantisipasi oleh Pak Bupati awak di kampung target 5.000 rumah yang hafiz Al-Quran. Kok dicorek mana ada orang, kok digorobek mana ada orang, kok dibakar mana? Jangan 300 ayat. Semua ayat dibakar. Banyak sejak dulu lagi. Terjadi peperangan salib 250 tahun di Mongol sana. Habis Turki dibakar semuanya. Tidak ada Al-Quran. Tapi dalam kepala para hafiz-hafizah, jangan baris, jangan istilahnya ayatnya. Baris jo titiknya tidak hilang di situ, Pak. Inna nahnu nazzalna ziqra wa inna lahu lahafizun. Hafazah yuhafizu. Hafiz Allah yang akan memelihara. Tapi kalau Allah sudah menutup Al-Quran, semua Al-Quran diambil dalam hati manusia, diambil dalam pikiran manusia, tutup. Khatamallahu ala qulub. Tak dapat mengecek Pak dia, Pak. Karena Allah sudah berkehendak. Kini ama ayat bacalah. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Bawa zikir, tutup doa, buka Al-Quran. Oh, ambo baca 20 ayat, ambo baca setengah juz, ambo baca 10 ayat, ambo 5 jadilah. Ndak jo bisa seayat semalam jadi julah. Berarti setahun sudah 365 ayat. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم صدق الله العظيم. Dah. Boleh, tapi kan tak enak. Tambah. Alladzina yu'minuna bil ghaibi yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Shadaqallahul azim. Beres, besok sambung lagi. Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Besok sambung lagi dan seterusnya. Itulah yang disebut oleh freeze and freeze. Kalau angin kepala awak iko, angin hati awak iko, dada awak iko, freeze and freeze. Baca Al-Quran. Kenapa Ustaz? Asy-syifa wa rahmatul lil mu'minin. Al-Quran adalah obat. Obat bagi siapa? Orang beriman. Bapak Ibu, dulu dalam Ramadan awak tadarus sampai jam 11, sampai jam 3 subuh, makan pulang, selesai sahur, balik lagi ke masjid, baca Al-Quran. Itu dulu. Kini kalau sampai jam 11 ada baca Al-Quran, Pak anggota dewan, bangi orang. Hoi. Alah. Nak lalu orang. Kini macam itu. Coba Pak anggota dewan, undang-undang nomor berapa, pasal berapa. Kalau memang itu undang-undangnya, nak apa? Sami'na wa ata'. Tapi kok dapat jangan baca Al-Qurannya dia buat macam itu. Buat lo organ, buat lo band, buat lo istilah keyboard. Hanya sampai jam 10, lewat jam 10 boleh main, tetapi tak boleh pakai mikrofon ala gudang. Ini nak Al-Quran dibaca sampai jam 10, jam 11 tak boleh lagi pakai main. Boleh pakai main hanya di dalam saja. Entahlah. Dulu mohon maaf dulu pulang ambo jam 2 malamnya, satu malam terdongai itu. Duk. Kalau lagu dangdut tu lain loh, joget orang tu Pak. Iya. Dalam dia anak muda kini, lain loh goyangnya. Macam apa Ustaz? Tangan kanan menunjuk langit. Tangan kiri menunjuk bumi. Mata ia pejamkan, bibir bawah bagi gigi. Coba bayangkan, padahal itu namanya speakernya itu udah kayak kamar Pak, udah kayak kamar, enggak saya tinggi, kau udah 2 kali tinggi dari itu, anak orang bangi dah Pak, nak orang bangi dah. Alah sampai jam 2 berhenti lah band itu, baru orang bangi, kok berhenti. Tolong buat undang-undangnya Pak ya, tolong buat. Amo kalau ada anggota dewan senang hati amo Pak. Ada tapi mengadu awak. Kan ini kan wakil awak kau. Iya atau enggak?
DPR tu nama pada wakil awak. Dia awak banyak kerajo mencari ikan, mencari apa namanya kau menggali kawasan. Tak sampai, makanya awak pilihnya untuk wakil awak. Lain jalan sana. Lainnya menjalankan amanah, pilih lek besok. Anda jalan amanah, habis cerita. Jadi yang lain ganti ambo. Sesuai? Tapi beliau orang amanah. Dan 3 kali. Dan apa? Dan DPR awak kau apa provinsi lah 3 kali lah. Masuk kali mau le kan? Ia tanda amanah. Itu yang utusan masyarakat itu. Cuman awak masyarakat harus bersabar. Seluruhnya proses. Jadi dengan Pak Bupati, anggota dewan itu bukan anggota Pak Bupati. Kalau beliau hadir kau kan staf ahli ya. Staf ahli itu sama ayah ahli mengatur staf. Itu dia. Staf ahli itu ahli mengatur staf. Nah, amak dan ayah don sana ambo. Buatlah dalam Ramadan itu ambil ibadat yang spesial. Saya akan baca Al-Quran. Oh, saya enggak Ustaz. Saya amal ibadat selama Ramadan itu akan bawa kap 2 sak semen tiap malam. Mantap. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut. Nafkahkanlah apa yang diberikan Allah kepada awak, berikan ke jalan Allah. Siana banyak bertanam, banyak menuai hasil. Tidak pernah bertanam, jangan mimpi menuai hasil. Demikian ama ayah, para penjabat, para pemerintah, para orang-orang orang tua kami. Demikian semoga bermakna manfaat. Silap dan salah kami mohon maaf kepada kita semua. Kami ucapkan selamat menyambut dan menunaikan puasa Ramadan. Semoga Allah Ta'ala terima amal ibadat dan Allah ampunkan dosa dan salah. Amin ya rabbal alamin. Usikum wa nafsi bi taqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.